mengingatkan kepada kaum muslimin di Indonesia, wabil khusus saudara-saudara saya, warga Nahdliyin dan Nahdliyat, bahwa klan Ba'alawi bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad, baik dari sisi ilmu nasab, ilmu sejarah, ataupun ilmu biologi. Dari tiga kesimpulan ini, haram bagi umat Islam meyakini Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Tidak boleh lagi husnudonan terhadap nasab Ba'alawi ini, karena husnudon itu adalah untuk sesuatu yang tidak jelas. Sedangkan batalnya nasab Ba'alawi ini sudah jelas, konklusif, DNA-nya bukan DNA Arab, apalagi dia ini turunan Nabi, DNA Arab aja bukan. Demikian apa yang telah disebutkan oleh para ahli DNA, para ahli biologi. Saya hanya mengutip, dan kutipan saya bisa untuk diverifikasi. Kata Mas Rumel, in kunta naqilan fasihah wa in kunta mudda'iyan fadalil. Saya menukil Dr. Sugeng Sugiarto, saya menukil dari Dr. Ari Kaim, bahwa Ba'alawi ini, wahai kaum muslimin, wahai saudara-saudara saya, orang NU, di mana saja berada, bahwa berdasarkan penelitian dari pakar biologi, klan Ba'alawi yang panggil Habib ini, jangankan sebagai keturunan Nabi, orang Arab saja bukan. Maka sesudah terang benderang seperti matahari di siang hari, dalil-dalil yang menyatakan batalnya dari klan Ba'alawi ini, husnudon itu tidak lagi dibolehkan. Haram hukumnya husnudon kepada nasabnya Ba'alawi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan main-main, ini keturunan Rasulullah, bermain-main dengan nasabnya baginda Nabi, menyakiti Nabi Muhammad SAW dengan memasukkan orang-orang yang bukan keturunan sebagai keturunannya, bahkan membelanya bahkan dengan kedustaan dan kebohongan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan batalnya nasab Ba'alawi ini tidak lagi membutuhkan fatwa sebenarnya. Dari orang-orang di Yaman, di Madinah, di Mesir, dimanapun, juga di Indonesia, tidak perlu fatwa sebenarnya. Kenapa? Karena batalnya Ba'alawi ini dibatalkan oleh dirinya sendiri. Batalnya Ba'alawi dibatalkan oleh darahnya, yang darahnya telah diteliti, darahnya telah diperiksa, bahwa darahnya bukan darahnya Nabi. Jadi bukan Imaduddin Utsman yang membatalkan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Bukan Mufti Yaman yang membatalkan Ba'alawi ini sebagai keturunan Nabi. Bukan Dr. Yasin Al-Khalidari yang membatalkan Ba'alawi Habib-Habib ini sebagai keturunan Nabi. Bukan Dr. Sugeng Sugiarto. Bukan Dr. Ali Kaim. Tetapi yang membatalkan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi besar Muhammad adalah darahnya sendiri yang sudah diperiksa bahwa darah Ba'alawi ini bukan darahnya baginda Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang menyambungkan darah bukan darahnya Nabi kepada Nabi. Neraka ini. Urusannya ini urusan neraka, Mas Rumin. Manin tasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi wal jannatu alaihi haram. Orang yang menisbatkan dirinya kepada bukan ayahnya, dia bukan turun Nabi, ngomong saya turunan Nabi. Wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi, sedangkan dia mengetahui bahwa dirinya bukan anaknya dari ayah yang diakuinya itu, bal jannatu alaihi haram, maka surga baginya haram. Ba'alawi ini sudah tahu, 180 orang mereka sudah tes DNA, sudah tahu bahwa darahnya bukan darah Nabi. Wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi. Kemudian orang-orang ini yang masih mendukungnya, mendukung mereka mengaku nasab yang bukan nasabnya itu. Maka
ini merupakan al-i'anah alal maksiyah, bertolong menolong terhadap maksiat dan menyakiti Rasulullah dengan memasukkan kepada keluarga Rasulullah orang-orang yang bukan keluarga Rasulullah, memasukkan kepada turunan Rasulullah orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah. Seperti haramnya orang menafikan keturunan Rasul sebagai keturunan Rasul tanpa ada dalil, begitu pula haram memasukkan orang yang bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai keturunan Nabi. Nah, kemudian mengenai yang sedang dibicarakan oleh Kang Mas Yusuf Mat, pertanyaan tentang Mufti Yaman. Tadi Mas Rumel sudah memberikan kaidah, in kunta naqilan fasihah wa in kunta mudda'iyan fadalil. Kalaulah menukil yang sahih, nukilnya harus benar. Kalau ngomong misalnya ada di dalam kitab tafsir Jalalain, ketika dilihat ada, itu namanya menukil dengan benar. Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan dalam Fathul Mu'in, itu namanya menukil itu Kang Mas. Lalu kalau misalnya kita lihat di kitab Fathul Mu'in, apa yang kita ucapkan, kita tukil itu ada. Itu namanya as-sihah. Menukilnya sahih. Adapun tentang apakah yang disebutkan oleh Fathul Mu'in itu sahih atau tidak, itu urusan ijtihad. Nanti urusannya di akhirat, benar atau tidak. Demikian. Saya menukil dalam beberapa kesempatan bahwa Mufti Yaman, para penguasa Hausi di Yaman membatalkan 21 marga. Mufti Yaman, Syekh Syarafuddin Samsuddin membatalkan 21 marga yang mengaku turun Nabi. Itu pernyataan. Katanya ada di internet. Apakah pernyataan saya itu benar ataukah tidak, itu bisa diverifikasi. Sekarang banyak orang yang sok pinter, ya. Habib itu ndak asli lah, Habib itu ndak ini, ya mau 24 karat bagaimana? Guru-guru saya itu, semua guru-guru saya, kiai-kiai besar di Indonesia, pemangku-pemangku pesantren, itu semua takzim kepada nasab Bani Alawi. Coba Bapak lihatlah, ya nggak usah sampai dari ujung timur sampai Jakarta, saya ketemu dengan semua kiai, itu takzim. Guru-guru saya di Mesir, Bapak pernah dengar Syekh Ali Jum'ah itu, mufti Mesir yang alim luar biasa, masih hidup ya sekarang. Itu Habib Umar mau masuk ke majelisnya, itu ngomong, kalian habis ini dengarkan ya, yang mau ceramah itu waliyun min awliyaillah. Itu mufti Mesir yang paling luar biasa, yang memberi warna kepada usul fikih saya. Di Syria itu ada orang alim, namanya Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Kalau Bapak ngaji hikam, Bapak tidak akan mendapatkan sarah dari kitab hikam yang luas dengan baju ilmiah, bukan baju satohatus sufiyah. Itu karangan Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Masuk waktu ngaji di Damaskus. Bapak bisa cari YouTube-nya. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri itu, muridnya Habib Umar itu, sedang ngajar, Pak. Itu Profesor Said Ramadan Buti yang dihormati di dunia internasional, bukan cuma di negerinya yang mati syahid di bom di masjid itu datang duduk Pak di bawah. Habib Ali itu bangun karena ini gurunya. Nggak bisa guru, saya berhenti ngajar, guru yang ngajar. Enggak, saya datang ke sini tuh niat ngaji sama Habib Ali Zainal Abidin. Saya tahu Profesor Said Ramadan Buti itu alimnya kayak apa, tapi dia ingin mengajarkan kepada kita, hidup itu bukan cuma ilmu, hidup itu pakai akhlak, hidup itu pakai adab.